Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usia kita, memberkati harta dan juga waktu yang kita miliki. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk kembali menelaah contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan menyelesaikan atau solusi problematika rumah tangga. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki metode dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Pada saat ini insya Allah kita akan tambah dengan satu metode yang beliau sering lakukan dalam rumah tangganya, yaitu metode dialog dan persuasi, di mana beliau berusaha untuk memberikan banyak sekali alasan dasar, dalil, ataupun hujjah kepada keluarganya untuk menyelesaikan atau untuk mengembalikan kesalahan mereka yang telah diperbuat, atau ketika mereka memiliki sebelumnya opini ataupun keyakinan yang terdahulu kemudian dirubah menjadi lurus dan menjadi benar. Metode hiwar, dialog ini sangat penting sekali dan sangat efektif dalam merubah pola pikir dan juga sebuah keyakinan ataupun menjelaskan kepada orang lain tentang kesalahan yang dimilikinya. Dan cara dialog dan persuasi ini sudah biasa ada dalam Al-Quran. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya berdialog dengan kaumnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka berdialog kepada kaumnya, Nabi Nuh, ya, dan yang lain-lainnya, dengan membawakan hujah-hujah, membawakan dalil-dalil, baik itu wahyu ataupun akliyah, ya, kepada kaumnya agar mereka bisa menerima dan berlapang dada untuk bisa menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Dan ini pun digunakan banyak oleh Rasul dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya. Dan jelas sekali kalau kita melihat kepada efek ataupun pengaruh daripada metode dialog ini, ya, yang memiliki pengaruh sangat besar dalam sebuah rumah tangga, karena akan bentuk sebuah pola pikir yang bebas, artinya punya kebebasan dalam berpikir, dalam mengungkapkan pendapatnya, dalam juga berdiskusi, ya, sehingga sebuah rumah tangga itu akan terjadi saling tukar pikiran, kemudian saling memberikan faedah kepada lainnya, dan ini terjadi dengan adanya dialog, dengan adanya upaya untuk bagaimana memahamkan orang lain untuk bisa memahami apa maunya kita dan mau mengikuti dengan lapang dada, sehingga sangat baik untuk kita gunakan. Kita melihat banyak keluhan daripada teman-teman di studio, ya, yang sampai ke kita dalam banyak acara kita di Eko Usrah, bahwa istri yang tidak mau menuruti kemauan suami, suruh pakai jilbab, nggak mau. Sebetulnya bisa, ya, digunakan cara ini. Diajak dialog apa yang dimiliki sama dia, ya,
kemudian sampaikan alasan kelemahan pendapatnya dia, kemudian bagaimana yang benar dan dengan hujah-hujah yang ada, sehingga dia bisa dengan lapang dada mau menerima apa yang disampaikan oleh sang suami kepada sang istrinya. Sehingga akhirnya akan memberikan pengaruh yang besar untuk keutuhan, kelanggengan, dan juga keindahan dalam rumah tangga yang dinamis karena setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya, dan juga semua orang boleh ya membantah dalam artian menolak pendapat. Bayangkan bagaimana seorang wanita seperti Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, anak pimpinan tertinggi Bani Nadir al-Yahudi, mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling aku benci. Qatala zawji wa abi wa qaumi. Beliau itu membunuh suamiku, membunuh bapakku, membunuh kaumku. Fama zala ya'tadiru ilayya wa yaqulu ya Safiyah in abaka halabu alayya al-arab wa fa'ala hatta dhahaba dhalika min nafsi. Nabi terus menyampaikan alasan-alasan beliau dan mengatakan, wahai Safiyah, kamu itu banyak merusak bahasa Arab, berbuat demikian sampai akhirnya hilang dariku kebencian tersebut. Dalam riwayat lainnya disampaikan dalam Sirah Al-Halabiyah, sampaikan, amma ini a'tadiru ilaiki bimma sana'tu biqaumiki. Kata Nabi SAW, bahwa aku ini menyampaikan alasan pada kamu tentang apa yang aku perbuat pada kaum kamu. Innahum qalu li kada wa kada. Mereka berkata tentang aku seperti ini. Wa qalu fiyya kada wa kada. Ngomongin saya pun demikian dan demikian. Fama qumtu min maq'adi, dan tidaklah aku bangkit dari dudukku, wa minan nasi ahadun ahabbu ilayya minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menggunakan cara metode dialog, metode persuasi kepada Safiyah bintu Huyai bin Akhtab An-Nawariyah, ya, yang membuat ia merubah pikiran dan juga sikapnya dari membenci dan sangat membenci, bahkan mengatakan ya, Nabi adalah orang yang paling beliau benci, sampai kemudian beliau mencintai Nabi kita melebihi segala-galanya. Tidak ada orang yang lebih ia cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Kisah ini merupakan sebuah contoh yang sangat indah. Bagaimana pengaruh metode dialog dan iqna ataupun persuasi, ya, yang membuat seorang itu merasakan lega, merasakan bisa menerima dengan utuh, ya, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Ditambah lagi, Nabi kita Muhammad SAW memiliki muamalah, memiliki pergaulan yang baik kepada Safiyah, ya, zauja Nabi SAW, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Kita bayangkan seorang wanita Yahudi dari kalangan pembesar, mendapatkan banyak masalah, banyak musibah dengan sebab
ya, perlakuan Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka yang menjadi bagian daripada upaya Nabi kita mendakwahi orang Yahudi ini agar kembali kepada kebenaran. Bagaimana seorang wanita yang demikian bencinya, bermusuhannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ataupun permusuhan Yahudi dengan Nabi kita Muhammad SAW itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang Yahudi cukup istimewa. Karena Nabi kita Muhammad SAW membuat perjanjian dengan mereka, menjaga keamanan mereka, sampai mereka menyisihi Nabi kita Muhammad SAW, bahkan ingin memerangi membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun wanita seperti Safiyah dahulu tidak mengerti itu semuanya. Taunya Nabi kita Muhammad SAW itu memerangi kaumnya, ya, membenci kaumnya, memusuhi kaumnya, sehingga yang ada dalam benak dia, ya, bahwa Nabi ini demikian keterlaluannya pada sukunya, kepada bangsanya. Padahal kenyataannya ada Nabi kita Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, ya, itu mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka, menjaga hak mereka baik yang dia bersifat agama ataupun bersifat duniawi, baik sebagai penduduk kota Madinah atau sebagai orang yang beragama Yahudi. Sampai mereka itu melanggar, ya, bahkan tidak mau patuh dengan perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Bahkan menampakkan permusuhan dan kebencian yang sangat-sangat nyata. Mereka mengadakan konspirasi, kerjasama dengan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Nabi kita Muhammad SAW terpaksa, ya, terlibat bersama mereka dalam peperangan yang cukup banyak. Ada perang Bani Nadir, ada perang Bani Quraidah, ada perang Khaybar, dan yang lain-lainnya. Dan terus terjadi peperangan sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslim berhasil membunuh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, ya, bapaknya Safiyah di perang Bani Quraidah. Dan juga membunuh suaminya Kinanah ibn Rabi' ibn Abil Haqiq di perang Khaybar. Dan juga banyak sekali kerabatnya dari kaumnya yang terbunuh dalam peperangan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, pantas bila Safiyah menjadi orang yang sangat membenci Rasulullah SAW dan mengatakan, "Kana Rasulullah SAW abghadun nasi ilayya." Paling aku benci. Paling aku benci. Namun segera timbul perubahan. Segera timbul perubahan. Yang tadi Nabi kita Muhammad jadi orang yang paling dia benci, menjadi orang yang paling ia cintai. Pertanyaannya, gimana Nabi kita Muhammad SAW mampu memindahkan Safiyah bintu Huyai dari sebuah keadaan menjadi sebuah keadaan yang lainnya. Dari kekufuran jadi iman. Dari membenci menjadi mencintai. Dari orang Yahudi yang sangat ta'assub, yang sangat
bangga dengan sukunya. Kita kenal bagaimana orang Yahudi dalam permasalahan hizbiyah dan ta'assubnya, fanatiknya, pindah kepada Islam. Meninggalkan semua fanatisme kelompok, fanatisme agama, fanatisme suku yang beliau miliki. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita harus lihat. Dan ternyata subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan beliau dengan akhlak yang mulia dan juga banyak berdialog, banyak mengungkapkan alasan yang bisa menghapus semua dasar-dasar yang digunakan oleh dia untuk benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana rasa cintanya Safiyah kepada Rasulullah digambarkan oleh para ulama bahwa beliau ini berharap bila Nabi kena sakit, sakitnya pindah ke dia. Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra menyampaikan sebuah riwayat. Dan juga Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia mengatakan sanadnya hasan. Ijtama'a nisa'un Nabi SAW fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Istri Nabi semuanya kumpul pada sakitnya beliau yang membuat beliau wafat. Sakit menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Safiyah mengatakan, "Inni wallahi ya Nabi Allah, lawadattu anna alladhi bika bi." Faghamaza biha azwajahu. Fa'absarahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Safiyah, sungguhnya wahai Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku berharap, aku ingin bahwa yang menimpa kamu itu menimpa diriku. Dan dia ingin agar sang suami ini sehat terus, biarlah dia yang sakit. Faghamaza biha azwajuhu. Istri yang lainnya tersenyum-senyum kepada Safiyah. Lalu Rasul melihat para istri tersebut sallallahu alaihi wasallam. Faqala matmatna. Faqulna min ayyi syai'. Jangan keterlaluan. Kata mereka, dari apa? Min taghamizikunna biha. Wallahi innaha la sadiqah. Dari apa kata para istrinya? Katanya dari sikap kamu yang sinis kepada Safiyah. Wallahi demi Allah, sungguh dia adalah jujur, benar dalam hal ini. Dan bagaimana Safiyah bintu Huyai al-Yahudi, Ummul Mukminin, ibu kita semua, istri Nabi kita Muhammad SAW, yang berawal daripada membencinya kafir, membenci Rasulullah SAW, kemudian berubah menjadi orang yang sangat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan berharap bila Nabi sakit, dia yang sakit, Nabi yang sehat. Karena Nabi kita Muhammad SAW bergaul dengan Safiyah dengan dua cara yang mampu membuatnya pindah dari keadaan yang dahulu menjadi keadaan yang sekarang.
Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menggunakan uslub ataupun metode hiwar, dialog dan juga persuasi. Ini yang disampaikan oleh beliau, fama zala ya'dziruni wa ma zala ya'tadzir ilayya wa yaqul ya Safiyah inna abaka alab alayya al-arab fa fa'ala wa fa'ala hatta dhahaba dhalika min nafsi. Ini menunjukkan bagaimana ya, beliau Nabi kita Muhammad SAW menghilangkan subhat, ya, menghilangkan subhat yang dimiliki oleh Safiyah sebabkan karena kejadian yang ia lihat sendiri, yang ia rasakan sendiri ketika masih menjadi seorang Yahudi yang kafir, belum masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah baiknya hubungan beliau, ya, pergaulan beliau yang baik dengan Safiyah dalam kehidupan rumah tangga. Pembahasan ini, ikhwatillah kaum muslimin, pemirsa Roda TV, cukup panjang. Namun cukuplah di sini saya sampaikan kepada antum beberapa poin yang insya Allah kita akan tambah pada perjumpaan pekan depan dengan hal-hal yang masih berhubungan dengan kisah Safiyah ini dan bagaimana berpindahnya Safiyah dari membenci Rasulullah menjadi sangat mencintai Rasulullah SAW. Dari Yahudi, seorang bangsawan Yahudi, anak paling besar Yahudi, meninggalkan itu semuanya untuk memeluk Islam dan hidup bersama Rasulullah SAW dengan semua kekurangan yang ada pada harta, pada kehidupan beliau bersama Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita akan tambah pada perjumpaan pekan depan berkenaan dengan uslub ataupun metode dialog dan persuasi ini dalam pembahasan berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah kita mengkompromikan di dalam mendidik anak-anak kita? Terkadang keinginan suami dan keinginan saya ada perbedaan, sehingga dengan perbedaan tersebut pun bisa menjadi keributan dalam hubungan rumah tangga. Bagaimana komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan? Karena saya takut durhaka kepada suami. Silahkan. Alhamdulillah, kita lihat ini merupakan bagian ataupun masalah yang sering ada pada kita, di mana tidak adanya sebuah komunikasi yang baik antara suami istri. Mungkin karena beda dalam pandangan, beda juga background pendidikan, ya, bahkan mungkin berbeda dalam memahami hakikat kehidupan yang ada ini. Maka semua dikembalikan kepada kedua belah pihak. Yang pertama, harus tahu siapa yang bertanggung jawab, mana kewajibannya, mana haknya, mana wewenangnya, dan mana tanggung jawabnya. Kalau dalam itu ada fungsi, ya, ada kewajiban atau tugas,
ada juga wewenang, ada juga tanggung jawabnya. Bila terjadi deadlock atau tidak bisa adanya dialog antara suami istri dalam sebuah masalah, maka kembalikan lagi kepada hal itu. Sebagai contoh kasus tadi, anak misalnya, sang ibu pengennya mungkin dipesantrenkan, sang bapak pengennya tidak, pengennya di sekolah umum. Sang ibu memandang bahwa sekolah umum itu akan merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak segala-galanya. Namun sang bapak mungkin pendapat bahwa dengan sekolah di umum dia akan bisa menggapai sebuah pekerjaan, sebuah kehidupan masa depan yang lebih baik daripada di tempat pesantren. Misalnya, opininya ada, sini ada opini juga. Beda, tidak ketemu. Maka mestinya berusaha untuk menyampaikan alasan-alasannya. Nah, ini alasannya. Ya. Yang ibu mungkin menyampaikan bahwa anak ini walaupun pintar nanti jadi profesor atau apa saja, tapi kalau agamanya rusak, agamanya nggak ada, bisa merusak kehidupan ini. Kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar yang disepakati dari sekolahan pesantren yang bisa mengajar agama baik dan juga bisa membuat ia berprestasi dalam pelajaran umumnya. Itu bisa dan banyak. Sekarang banyak. Maka ajaklah suami untuk melihat-lihat pesantren yang ada. Ya, pesantren ini dengan semua kelebihan yang dimilikinya. Tanpa perlu ribut, tidak usah kita saling bertegang-tegangan otot untuk pertahankan ego masing-masing. Nggak bisa terjadi semuanya pakai ego. Ibu nggak mau ngalah, apa nggak mau ngalah juga. Maka kembalikan kepada tadi. Ini tanggung jawab siapa? Ibu bisa mengalah sementara sambil berusaha berjalan dengan Bapak, berjalan dengan Bapak dengan baik-baik dengan waktu yang ada, terus sampai ia akhirnya bisa merubah opini yang dimilikinya, keyakinan yang dimilikinya, dan juga pikiran yang dimilikinya untuk berubah. Dan akhirnya mengatakan ibu yang benar, ya, dan mau merubah yang ada. Sehingga jangan sampai hal itu malah menjadi sebab keributan, menjadi sebab permasalahan di rumah tangga. Ini tidak baik. Sehingga kalau kita itu mengerti tanggung jawab kita, kewajiban kita, wewenang kita, dan fungsi kita, insya Allah tidak akan terjadi keributan. Tapi malah bisa saling menampakkan bahwa sang istri itu mendukung bila baik dan tidak mendukung bila enggak baik. Sehingga akhirnya sang suami melihat dan memahami, oh ternyata istri saya ini kalau kebaikan akan mendukung, kalau enggak maka tidak mendukung. Kemudian akan menjadikan sebuah opini kepada dia bahwa setiap istrinya enggak mendukung, kemungkinan itu adalah kurang baik. Sehingga ia mau berdialog, menanyakan apa buktinya, apa dasarnya, apa hujahnya, sehingga akhirnya muncul nanti komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jangan sampai sebuah dialog, sebuah hiwar, sebuah percakapan atau perbedaan pendapat membuat kita ribut dan akhirnya menjadikan rumah tangga itu tidak harmonis lagi. Jadi ingat bahwa tugas kita apa? Laksanakan. Bila kemudian yang tanggung jawab nggak mau mengikuti, nggak mau menurut dia, kita pasrahkan pada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ini enak nanti. Ya. Maka sebaiknya, wallahu a'lam bishawab. Ini kasus muncul karena kehidupan rumah tangga yang tidak terbina dengan pendidikan Islam dan juga dengan konsep Islam. Sehingga upaya untuk dialog tidak ada.
komunikasinya terputus, dan mereka saling tidak mengerti apa yang ada di kepala masing-masing. Sehingga akhirnya jadi masalah. Hal yang sepele jadi masalah. Kalau sudah timbul masalah, jangan sampai masalahnya ini diperbesar. Ya. Namun ya, dibuatlah upaya ya, siapa yang paling punya hujah kuat itu bisa menang bila ia mampu menyampaikan dengan benar dan tepat. Momennya harus tepat, ya, ungkapannya tepat, dan pada sesuatu yang tepat sehingga akan mengena di hati suami tersebut. Jadinya jangan sampai permasalahan atau perbedaan pendapat, perbedaan sikap itu membuat suami istri bertengkar. Jangan, tidak baik. Jadi buatlah tadi dialog dan persuasi, artinya upayakan ibu punya hujah, punya dalil, jangan marah. Sampaikan, Pak, kita ngomong dingin aja. Kenapa Bapak minta begini? Kenapa kok milihkan begini? Itu apa alasannya? Sampaikan. Nah, kita mulai. Hanya kalau ibu suami mau menyampaikan alasannya, itu berarti sudah ada komunikasi yang baik. Kalau suami juga gak mau tahu, pokoknya ini tanggung jawab saya. Kamu harus tahu. Ya sudah. Sementara diam dulu, ya, sikap baik dengan beliau itu sampai nanti ada momen di mana disampaikan pentingnya komunikasi dengan istri, bahwa anak ini juga anak bersama, bukan hanya anak suami, dan ibu pun pengen punya anak yang soleh dan soleha, yang bisa nantinya berfaedah bagi ibu dan bapak di kehidupan setelah dunia ini ataupun di akhirat nanti. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan solusi dan bimbingan yang bermanfaat. Berikut kami bacakan dari Umahat yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apakah betul istri yang meminta cerai pada suami tanpa ada alasan syar'i, dia tidak akan merasakan atau mencium baunya surga? Alasannya karena suami poligami tanpa minta izin istri. Tahu-tahu sudah menikah lagi. Syukron Ustaz, silakan. Kalau hadisnya jelas ya, itu benar. Tidak boleh seorang wanita itu minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Tinggal nanti apakah minta cerai karena suami poligami dengan diam-diam itu syar'i atau tidak syar'i. Tergantung kepada kondisi yang ada. Karena banyak juga ya orang berpoligami dengan diam-diam, tidak menggunakan syarat dan rukunnya pernikahan. Nikah dengan janda tanpa wali, pakai wali ustadz, wali akroa. Jadi intinya demikian. Dan usahakan jangan minta cerai karena poligami. Tapi minta bercerai itu karena khawatir tidak adilnya suami terhadap istri. Caranya adalah dengan minta dia buktikan. Minta buktikan keadilan dalam rumah tangga. Kalau ia adil, bertahan. Kalau tidak bisa adil, barulah ya, nyampaikan daripada kamu nanti mendapatkan dosa besar karena tidak adil dalam berpoligami. Ya. Bahkan nanti akan merengnya di hari kiamat nanti. Baik satu aja. Supaya kamu bisa masuk surga dan kita berharap bisa bareng-bareng di surga. Nah, itu bisa ada syar'inya. Tapi kalau semata-mata suami menikah dengan wanita lain tanpa izin, memang tidak syar'i. Kita tidak boleh wanita minta cerai kepada suaminya hanya semata-mata karena suami berpoligami ya, tanpa memberitahu kepada. Islam bukan hanya perasaan, Islam adalah dengan hukum dan dengan aturan yang baku, yang jelas. Allah alam bisawab.
Syukron Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami membacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu yang berprofesi sebagai pengajar atau guru di sekolah negeri, di mana seringkali anak harus mengikuti diklat-diklat yang dilakukan di berbagai daerah, sehingga mengharuskan saya untuk menginap sampai 1 pekan. Nah pertanyaannya, apakah menginap 1 pekan atau di daerah tertentu, Ana menjadi durhaka terhadap suami? Silakan Ustaz. Tergantung kepada suaminya. Bila suaminya itu mengantarnya ke sana, tinggal sama suami, tidak ada masalah. Karena bisa menjamak 2 hal, bisa mengkompilkan 2 hal. Menunaikan hak-hak suami dan juga bisa menunaikan tugas-tugas pekerjaan. Kalau nggak bisa, ya, paling tidak suami mengizinkan. Suami mengizinkan dan ibu bisa berangkat bersama mahram, tinggal di sana, kemudian suami pergi pulang kerja, dan seterusnya. Maka tidak mengapa. Tapi kalau kemudian suami nggak mengizinkan, suami tidak mengizinkan dan memaksakan diri, maka ini termasuk khusus durhaka kepada suami. Apa resikonya? Resiko. Kita lebih mendahulukan patuh sama suami ketimbang kita mendahulukan pekerjaan yang kita miliki. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan durhaka sampai memang suami tidak mengizinkan ibu untuk ikut diklat-diklat di luar kota, mungkin sepekan dan lain sebagainya. Dari 2 sisinya. Pertama, ya, tidak ada izin dari suami. Yang kedua, menelantarkan hak-hak suami. Apabila suami ridho dan mengizinkan, berarti dia mau dan ingin haknya ditelantarkan atau ditunaikan, sehingga ada masalah. Jadi kalau suami nggak mengizinkan, maka timbul masalah yang kedua, bahwa ibu tidak menunaikan hak-hak suami selama 1 pekan. Dan itu ya merupakan perkara yang tidak benar. Oleh karena itu, kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan sebaik-baiknya, bahwa apalah artinya kehidupan dunia ini bila kemudian dapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ibu lihat kembali keadaan ibu, apakah ibu pergi dengan izin suami meridainya, suami menyukainya, maka tidak ada masalah. Ya. Tentunya dengan apa? Mengikuti ketentuan syariat dalam safar dan yang lainnya. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, silahkan. Mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, dari Arif Pak, biasa di Palembang. Nah, saya sering nanya karena saya nonton terus Rocak ini. Iya, silakan Pak Arif pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sesuai dengan tuntunan agama, apakah ada batas waktu bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, dalam tanda kutip tidak diberi nafkah dan tidak dikasih kabar lah, kapan batas waktunya dia boleh menikah kembali, walaupun memang tidak ada kata-kata dicerai, begitu Pak Ustadz, tapi suaminya tidak memberikan kabar. Kapan batas waktu yang dibolehkan oleh agama dia menikah kembali dengan laki-laki lain? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sebab pernikahan itu, akad pernikahan tidak akan gagal, tidak akan dihilangkan tanpa ada penggagalan pernikahan atau fasakh
Yang kedua dengan talak. Fasakh bisa dengan kematian sang suami atau dengan penggagalan, ya, ada aib atau yang lainnya. Dengan cerai. Sehingga tidak dinafkahi, ya, itu bukan termasuk pembatal pernikahan. Bukan termasuk pembatal pernikahan. Karena nafkah adalah kewajiban suami atas istri atau hak istri atas suami. Sehingga tidak otomatis bila ditinggal oleh suaminya tanpa nafkah dan berita, kemudian ia telah dinyatakan terpisah dari suami atau telah dicerai atau telah dianggap gagal ataupun putus pernikahannya. Memang ada dalam syariat beberapa hal. Yang pertama, syariat ketika melihat ada seorang laki-laki tidak mau menggauli istrinya, bersumpah tidak akan menggauli istrinya, maka dibalas dengan 4 bulan. Dengan apa? 4 bulan. Demikian juga Umar bin Khattab ketika tanya kepada Hafsah tentang berapa kuatnya wanita ditinggal suaminya, sebagai bentuk perhatian beliau kepada para pejuang mujahidin yang berperang, kata Hafsah 4 bulan. Ini baru batasan kemampuan wanita bertahan. Nah, tapi itu bukan ukuran bahwa pernikahan itu terputus kalau tidak 4 bulan dinafkahi lahir dan batin. Maka akhirnya ulama membahas dalam buku fikih tentang al-mafqud, suami yang hilang, tidak ada kabarnya, ya, tidak ada lagi nafkah, ya, kabarnya jaga ada kan. Kata ulama rahimahullah ta'ala, ini dikembalikan kepada istihadnya qadhi, peradilan Islam. Ya. Apabila qadhi memutuskan bahwa orang ini sudah hilang dan dianggap meninggal dunia atau dianggap tidak ada lagi, maka mulai hari itu sang wanita mengambil iddahnya. Ya. Kalau dianggap mati, maka iddahnya orang yang meninggal dunia. Tapi apabila ternyata suami ini diyakini masih hidup, maka sang wanita punya hak untuk menuntut sang suami menafkahinya. Kemudian boleh minta khulu apabila suami tidak mau menafkahinya. Dan ini pun dalam undang-undang Indonesia ada. Dalam undang positif ada di Indonesia. Dan sering diungkapkan dalam sirah ta'liq dalam pernikahan. Sehingga seorang istri yang tidak dinafkahi, ya, selama 4 bulan misalnya, ya, atau lebih, ya, atau bertahun-tahun, tidak akan dikatakan telah bercerai sampai mengajukan perceraian ke pengadilan. Dengan sebab suami tidak menunaikan hak-hak istri. Nah, bila sang pengadilan memutuskan telah menceraikannya, maka dia baru mengambil masa iddahnya. Kalau ia normal, iddahnya adalah 3 kali haid. Artinya 3 kali haid ini bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa lebih. Ya, tergantung kepada haidnya. Apabila dia tidak punya haid atau sudah menopause, tidak haid atau dia sudah menopause, maka dia mengambil 3 bulan. 3 bulan. Oleh karena itu, lihatlah kepada itu semua. Makanya kaum wanita, para muslimah, ya,
yang mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Orangnya ada, cuma nggak pernah hubungi, nggak mau dihubungi juga, tidak memberi nafkah, ya, tidak juga menemuinya, maka segera saja mengajukan khulu ataupun gugat cerai ke pengadilan agar nanti bila ada kesempatan Allah takdirkan ada yang mau menikahinya bisa menikah dalam posisi sudah free, sudah tidak ada lagi ikatan dengan suami yang pertama tersebut. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan beralih untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Kami angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Magelang yang bertanya, Ustaz. Ustaz, saya dan suami saya pernah terjadi peristiwa suami berkata, kita hidup masing-masing saja. Kemudian suami pergi meninggalkan keluarga tanpa ada kabar, tidak menafkahi saya dan anak. Kemudian dia pergi ke rumah orang tuanya. Apakah perkataan itu termasuk ucapan talak? Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Oh iya. Memang itu termasuk lafaz talak, tapi itu bukan lafaz yang sharih. Bukan lafaz yang sharih. Artinya dia bisa kinayah. Karena ada kemungkinan makna lainnya bukan talak. Maknanya udah pisah aja lah. Ya. Pisah ranjang yang dipahami masyarakat. Dan juga kembali pada uruf ya, pada uruf di daerah tersebut. Karena lafaz kinayah ini juga kembali pada uruf, kepada adat biasanya di daerah tersebut. Apakah ini biasa digunakan untuk talak juga atau tidak? Ya. Pakai tepat ini juga masuk lafaz talak. Artinya talak yang dia kinayah butuh adanya niat untuk menceraikannya. Sehingga bila yang terjadi, tanya kepada suami. Maunya apa? Maunya talak, cerai, atau bagaimana? Kalau kata dia cerai, ya cerai. Talak satu ketika. Tapi kalau dia tidak maksud demikian, hanya pisah saja. Saya sumpek, saya pusing, timbang pusing sama kamu, dah kita bisa lah. Biar tenang, mungkin 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Ya. Supaya apa? Supaya memulihkan lagi hati masing-masing. Ya. Tetapi tidak boleh sang suami kemudian tidak menunaikan hak-hak istri. Mungkin boleh pisah rumahnya, tapi haknya ditunaikan semuanya. Hak nafkah. Ya. Kan tidak boleh sang suami itu tidak menafkahi istrinya. Dan bila kemudian ya, dia sampai cukup lama, 4 bulanan, kok enggak juga ada nafkah batin dan semuanya, maka bisa minta pada mereka, pada dia kepastian. Apakah pastinya bagaimana? Jadi janganlah kita sebagai seorang wanita sampai muslimah kemudian menggantung jangan. Hidup jangan menggantung. Tetap pastikan. Cerai, enggak. Kalau cerai selesai kan ceraiannya, kalau enggak silakan tunaikan hak-haknya sang istri. Tidak bisa kita kemudian membiarkan suami berbuat zalim, tidak mengingkari ataupun tidak menegur suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat kembali pertanyaan dari saudara kita Sugianto di Kerinci yang bertanya. Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi istri yang tidak menghormati suami serta tidak menghargai suami dari berbagai bentuk hal, akan tetapi lebih menghargai orang lain daripada suaminya? Silahkan. Kita sampaikan hukum dalam hal ini, maka apalah
artinya hebatnya pemimpin tanpa dihormati oleh rakyatnya. Ini masalah besar ya. Tapi kalau kita mau melihat kepada solusi ataupun cara kita merubah keadaannya, maka memang harus ada upaya untuk merubah keadaan tersebut. Karena saya yakin bahwa istri itu pertama kali menikah dengan Anda, itu mesti menghormati Anda. Ya, mesti akan mencintai dan menghormati Anda. Umumnya orang yang cinta akan hormat. Seperti anak ketika sama orang tua maka dia hormat. Semakin cinta kepada orang tuanya, semakin hormat kepada orang tuanya. Demikian juga istri. Semakin cinta kepada suaminya, semakin mudah untuk menghormati suaminya. Maka lihatlah kita semua, mengapa istri bisa demikian keadaannya. Lebih menghargai orang lain ketimbang suaminya dalam segala hal. Jangan-jangan sebabnya karena dari saudara sendiri. Perlu saudara sendiri. Mungkin karena istri merasa hilang kepercayaan pada suami. Cuman untuk bercerai nggak berani. Menyampaikan emosi tidak percaya tidak berani. Tapi hatinya sudah tidak bisa lagi menerima suami. Sudah tidak percaya dengan suami lagi. Sehingga akhirnya ia lebih percaya kepada orang lain ketimbang pada suami. Kemudian ketika setelah itu muncul lagi hal lain. Apakah kita lihat siapa yang ia hormati tersebut? Umum atau orang per orang? Maka sebagai suami, hendaknya kita harus bisa mengembalikan kembali ya, cinta yang dulu sudah ada pada sang istri. Maka perlu adanya analisa apa penyebabnya. Baru kemudian bisa mengobati dan menerapi keadaan yang ada. Namun bila saudara seorang yang kuat ya, dan bisa meninggalkan istri, saya sarankan bila sudah demikian keadaannya sang istri ya, sudah tidak menghargai sang suami, lebih baik mencari istri yang bisa menghargai suami. Karena patah mengatakan laki-laki ingin dihormati, wanita ingin dimengerti. Maka bagaimana sang laki-laki akan bahagia kalau ia nggak dihormati oleh istrinya. Dan tujuan rumah tangga adalah untuk bahagia. Ya. Bukan untuk sengsara di dalam rumah tangga ini. Oleh karena itu, coba lihat kembali kalau yang perbaiki dulu. Bila kemungkinan nggak mampu perbaiki, tinggalkan. Cari wanita yang bisa menghormati saudara. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua dan kepada sang istri untuk kembali bisa menghormati suami dan bisa merajut rumah tangga dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dirahmati Allah. Izin bertanya, saya telah menikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki dari teman satu kajian. Tetapi tinggal mereka di kota yang lain atau jauh. Ternyata setelah berjalannya waktu, suami anak saya ini orangnya bakhil, perhitungan. Nah, pertanyaan ini apakah ini takdir Allah? Nah, bagaimana saya menyikapi hal ini Ustaz sebagai orang tua dari anak perempuan saya? Baru menikah 7 bulan yang lalu. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Sikapi dengan baik ya. Artinya bakhil adalah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan. Sebuah sikap ya yang bisa diperbaiki. Apalagi
besannya juga sudah dikenal, ya, dan juga baik, maka lihat kembali kebakhilannya. Apa penyebab dia bakhil? Ada orang bakhil itu bakhil karena semata-mata ambisi yang dimilikinya. Misalnya dia ingin punya mobil, maka uang yang dimilikinya disimpan semuanya, ditabung, dan dia gak mau tahu keadaan istrinya. Bahkan juga mungkin gak mau tahu keadaan dia. Jika dia bakhil banget hanya karena ambisinya untuk punya mobil atau punya rumah atau yang lainnya. Atau dia memang bakhil memang dari tabiatnya dia. Artinya sudah biasa sejak dulu, ya, terbina untuk bakhil. Kita sering kena juga itu. Ya. Kata pepatah, hemat pangkal kaya. Itu juga ajaran kebakhilan. Ajaran kebakhilan. Hemat kamu, jangan keluar duit biar kamu punya kaya. Gak benar. Kaya itu Allah yang berikannya, bukan karena hemat. Ya. Kaya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hematnya kita. Karena hematnya kita, banyak orang kaya yang dermawan. Yang dermawan banyak sekali. Ya, hemat dengan uang. Oleh karena itu, lihat kembali keadaan anak tersebut. Alhamdulillah, Bapak sudah kenal dengan besan Bapak. Sama-sama sudah belajar tentang Islam, bukan berdua. Sekalian digarap kedua-duanya. Agar supaya bakhilnya hilang, kemudian juga sang istri pun punya sifat qanaah juga. Sehingga akan muncul keserasian rumah tangga tersebut. Jadi boleh kan? Boleh orang tua itu mencampur urusan anaknya, boleh. Untuk tujuan perbaikan di sana. Sebagaimana kita lihat Umar bin Khattab mencampuri rumah tangganya Abdullah bin Umar. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Umar pernah, ya, ribut dengan Abdullah bin Umar tentang istrinya Abdullah bin Umar. Minta ia menceraikan istrinya. Umar gak mau. Menunjukkan bahwa orang tua punya hak untuk mencampuri rumah tangga anaknya selama tujuannya untuk perbaikan dan bukan untuk menghancurkannya. Selama ia punya niat dan cara yang benar untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Ini penting. Banyak orang tua mengatakan sudah menikah berarti bebas, sudah kita gak ada tanggung jawab lagi. Tanggung jawab suaminya, terserah suaminya bagaimana. Tidak demikian. Kita masih punya hak, punya kewajiban untuk nasihati anak-anak kita walaupun sudah menikah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW masih membangunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk salat malam. Menunjukkan bagaimana juga Fatimah masih minta ke Rasulullah membantu menjajari dengan zikir Rasulullah SAW. Dan banyak kisah lainnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak berhenti sampai menikah. Terus ada berlanjut. Ini pentingnya kita saling mengenal antara siapa orang tuanya mantu kita ini. Agar nanti bila ada masalah di rumah tangga itu bisa saling membantu, saling tolong menolong untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga anak tersebut. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Peran orang tua atau pemertua itu mencapai tingkatan lebih dari seharusnya, bisa merusak rumah tangga tersebut. Maka nasihati anak tersebut, jangan bakhil. Bakhil tidak akan buat kaya. Bakhil itu membuat sengsara. Yang buat adalah kedermawanan. Orang menjadi dermawan itu akan kaya.
karena ia merasa cukup dengan dirinya dan ingin memberi kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan dibiarkan ini berlanjut, karena bakhil itu sifat tercela yang wajib dirubah. Wajib dirubah. Maka Bapak bisa gunakan langsung sebagai mertua ngomong kepada mantunya, atau bareng-bareng dengan orang tua mantu itu agar lebih tepat menasihatinya bareng-bareng agar ia kemudian punya efek jerah dan mau merubah sikap bakhilnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang sudah lama menikah tapi belum memiliki anak, dan bagaimana menurut Islam hal ini? Sebenarnya kami tetap bahagia walaupun belum memiliki anak. Mohon pencerahannya Ustaz dan nasihat. Saya lihat orang kalau bahagia, ya akan bertahanlah rumah tangganya. Artinya secara teori, orang kalau berbahagia dalam rumah tangganya, maka dia akan bertahan rumah tangganya. Sehingga kalau ia mampu untuk mempertahankan kebahagiaannya, anak ada atau tidak ada, tidak ngaruh. Tidak mengaruh. Karena berapa banyak orang yang punya anak banyak bercerai. Berapa banyak orang yang punya anak dikit bercerai. Dan juga ada orang yang tidak punya bercerai juga. Jadi selama Anda bisa mempertahankan rumah tangga Anda tetap bahagia, maka insya Allah Anda akan langgeng rumah tangga Anda sampai kemudian Allah takdirkan meninggal dunia bersama-sama ke akhirat nanti. Jadi jangan kemudian dihantui oleh perasaan macam-macam. Oke, kita semua sepakati bahwasanya tidak punya anak kekurangan dalam seorang manusia. Sepakati itu semua. Manusia itu kalau nggak punya anak itu kurang. Tapi apakah kemudian punya anak kemudian lengkap? Belum tentu. Ya. Karena Allah punya takdir, ya, sesuaikan dengan kita semua. Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Sehingga apa yang dapat kita harus terima, ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila Anda ingin tetap bahagia, tetap utuh rumah tangga Anda, walaupun tidak punya anak, maka tata hati Anda, tata hati istri Anda. Bila kedua tetap baik, insya Allah tidak punya anak bukanlah halangan, atau tidak punya anak bukanlah penyebab seorang itu bercerai. Ini bagaimana diri kita masing-masing, inilah yang kita sering bahas dalam fikir rumah tangga ini, dalam fikir usrah ini, ya, untuk itu. Sehingga butuh waktu banyak, ya, butuh pelajaran banyak. Ikuti insyaallah kajian kita ini, insyaallah bila sampai pada batasnya akan banyak sekali solusi untuk membuat nyaman di rumah ataupun utuh rumah tangga kita, walaupun kita tidak punya anak ataupun punya anak. Tidak ada ngaruh sebetulnya bila kita mampu mengolah hati kita. Walaupun kita katakan kebahagiaan akan lebih bila punya anak, itu tidak bisa kita pungkiri. Seorang itu bahagia tidak punya anak, tapi akan lebih bahagia kalau punya anak lagi, karena ada di sana orang lain yang membuat variasi dalam kehidupan di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, baik dari via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertemuan kita kami cukupkan sampai di sini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak diuji dengan ujian yang menimpa teman-teman kita, saudara kita di Mamuju, Majene, di Sumedang ya, juga di Kalsel yang hari-hari ini mereka sedang mendapatkan musibah Allah Subhanahu wa taala, ujian yang cukup berat, di mana di Kalsel ada banjir yang cukup besar ya, melanda banyak sekali kabupaten di kota di provinsi Kalsel, sampai Pak Jokowi Presiden NKRI ini ya memerintahkan banyak pejabatnya untuk mengirimkan perahu karet dan lain sebagainya ke Kalsel, karena memang saya lihat beritanya demikian besarnya banjir yang melanda mereka. Kita akan juga lihat gempa di Mamuju di Sulawesi Barat, dan mereka kaum muslimin yang juga membutuhkan bantuan dari kita. Mereka juga di Sumedang, longsor dan juga memakan korban di sana. Ini semua adalah bentuk ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan kita semua harusnya banyak menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini adalah ladang amal soleh kita. Yang terkena musibah bila bersabar, maka akan dapat kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terkena musibah bila membantu dengan doanya, membantu dengan hartanya, dengan tenaganya, maka juga ada kebaikan. Maka marilah ya, kita ajak para pemirsa sekalian, para raja-raja untuk berpartisipasi dalam membantu teman-teman kita kaum muslimin, yang sedang tertimpa musibah ini, dengan berdonasi ke Roja Peduli yang insya Allah akan disalurkan dengan sebaik mungkin ke tempat-tempat tersebut. Mari kita bantu mereka. Inilah momen kita untuk beramal soleh. Kita nggak tahu usia kita. Berapa banyak teman kita ketemu kemarin, besoknya masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Berapa banyak orang yang kita lihat ya, sehat-sehat, besoknya meninggal dunia. Maka inilah momen yang baik bagi kita semua untuk memberikan perhatian pada kaum muslimin dengan membantu meringankan beban mereka dengan doa kita, dengan harta kita. Dan alhamdulillah Roja Peduli ada program untuk membantu mereka ini semuanya. Mari berpartisipasi dalam hal ini. Dan saya ucapkan syukur kepada antum semua, para kru Roja, kru Studio Huwah, dan juga para pemirsa yang sudah berpartisipasi juga ikut menonton, mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikannya sebagai satu sarana kita menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.